Siapa tak kenal dengan sosok almarhum Tuan Guru Batak Abdurrahman Raja Gugu, pendiri Pondok Persulukan Serambi Babu Salam Simalungun ini. Kiprahnya sangat dikenal masyarakat, bahkan dijuluki sebagai wali Allah. Berdasarkan penuturan anak beliau Tuan Guru Batak Syakban Raja Gugu bin Haji Abdurrahman Raja Gugu, suatu hari ibunya datang kepada ayahnya menyampaikan bahwa persediaan makanan sudah habis dan tidak ada lagi uang untuk membeli makanan. Namun sang ayah menyuruh ibunya untuk pergi berbelanja sambil mengambil tanah dan menyerahkan tanah itu kepada ibunya agar ditukarkan ke toko emas. Atas izin Allah, tanah itu berubah menjadi emas. Tuan Guru pertama atau yang mendirikan pondok ini, Syekh Abdurrahman Raja Gugu Khalil Naqsyabandi ini, oleh banyak orang disebut juga sebagai wali Allah. Karomahnya banyak. Karomah yang langsung di depan mata saya adalah sewaktu, karena ayah ini kalau bertamu selalu memuliakan, harus dikasih makan. Dikasih makan, mau datang malam, mau pagi, mau siang, apalagi dikasih makan. Dan dia tidak suka menahan-nahan uang di kantongnya. Jadi kalau ada uang, dia selalu berpikir ini harus dibagi. Jadi dia tipe yang tidak suka untuk mengumpulkan uang. Jadi habis saja. Satu ketiga, ini langsung saya saksikan langsung. Satu ketiga, mama saya datang, Tuan, uang belanja kita habis. Artinya bukan uang belanja, persiapan dapur kita belanja habis. Datang ayah, ya udah, kamu belanja ke Pekan. Ditanya oleh mama, uang dari mana? Karena biasanya kalau datang tamu kan ayah ini selalu ngasih uang ke mama karena tamu terus berganti. Udah, berangkat aja. Oh iya, mama pakaian, mama sudah dalam hatinya kayaknya nggak ada tamu lah, nggak ada rezeki yang datang dari Allah lewat tamu gitulah. Tapi kok saya suruh belanja gitu. Singkat cerita, kata ayah, udah kamu pakaian aja, belanja. Begitu sudah mama pakaian, saya kebetulan ada di luar itu, datang mama, udah mana uangnya, aku mau belanja. Itu langsung ayah mengambil tangannya ke bawah, ke tanah, diginikan tanah itu, menurunkan tangannya ke tanah, diginikan tanah itu, nanti tukarkan ke toko emas. Itu jadi emas. Itu jadi emas itu. Saya berinding kalau cerita itu. Nanti tukarkan ke toko emas, katanya. Nanti tukarkan ini, katanya. Itu jadi emas, tanah yang itu saya langsung menyaksikan itu. Untuk belanja. Jadi itu salah satu karomah beliau yang masih, dan banyak juga cerita orang lagi tentang karomahnya. Artinya banyak orang mengatakan beliau adalah wali Allah. Banyak lagi karomah yang dimiliki pendiri Pondok Persulukan Serambi Babu Salam Simalungun itu. Termasuk diantaranya adalah memuliakan tamu. Tamu yang datang pagi, siang, dan malam selalu dilayani dengan baik. Selain itu, beliau adalah orang yang sederhana dan santun, sehingga menjadi tempat bertanya. Tidak hanya dari umat Islam, bahkan dari golongan non-muslim juga banyak bertanya. Kedekatan Tuan Guru Batak Abdurrahman Raja Gugu dengan masyarakat sekitar Pondok Persulukan Serambi Babu Salam itu sangatlah dekat. Saking dekatnya, masyarakat non-muslim bertanya kepada beliau jika ada babinya yang hilang. Begitulah rendah hatinya Tuan Guru Batak Abdurrahman Raja Gugu itu. Beliau dikuburkan jauh dari pinggir kota, bukan di dekat kota. Tapi kan kita melihat, mulai dari presiden sudah jarah ke beliau. Para ulama, bahkan kemarin juga Ustadz Abdul Somad udah jarah ke beliau, para jenderal. Itu kan bentuk salah satu kebesaran beliau, karunia Allah. Jadi beliau meninggal tahun 2010, kemudian diwasiatkan ke saya, dan saat itu saya sebagai kepala cabang Bank Syariah Mandiri. Saya juga mengalami pergolakan spiritual, pergolakan jiwa antara memenuhi wasiat itu dengan situasi keduniawan saya.
atau karir saya saat itu. Saya banyak meminta tokoh dan saran dari beberapa tokoh, termasuk juga adalah dari abang saya, Bang Haji Mahsin SH. Dia menguatkan saya bahwa apa yang telah disampaikan oleh ayah itu laksanakan. Abang yakin akan diberikan Allah kemuliaan. Jadi beliau termasuk orang yang menguatkan saya, dan karena beliau juga sangat dekat termasuk anak angkat ayah. Artinya adalah dari banyak saran-saran dari tokoh, bahkan juga satu ketika Syekh Haji Hasim Tuan Guru Basilam mengatakan begitu tahu wasiat itu ke saya, disampaikan segera itu dilaksanakan sesuai dengan adab, jangan pikirkan dunia, Allah akan mendatangkan dunia. Jadi akhirnya kemudian saya memutuskan untuk memenuhi wasiat beliau. Dan alhamdulillah benar, beberapa tahun kemudian setelah saya gantikan, meneruskan beliau, bukan menggantikan, meneruskan beliau sesuai dengan wasiatnya, perkembangannya begitu pesat, pondok ini begitu pesat. Betul apa yang dibilang, di masaku jangan dibangun, nanti di masamu lah dibangun. Artinya dengan konteks secara totalitas, alhamdulillah sekarang sudah terbangun, bahkan sekarang kita kesulitan tanah malah. Karena tanahnya sangat sempit, kesulitan tanah untuk mau dibangun, mau dibana sekarang kesulitan. Jadi saya kira ini sejarah yang dapat kita sampaikan secara sepintas. Tetapi semua ini, anugerah keberkahan ini sebentuk pemberian Allah dari kemuliaan orang-orang yang bertakwa. Almarhum Tuan Guru Batak Abdurrahman Raja Gugu merupakan Tuan Guru pertama Pondok Persulukan Serabi Babu Salam yang mendapatkan ijazah kemursyidan dari Tuan Guru Abdul Muin bin Abdul Wahab Rokan Babu Salam Langkat. Pondok Persulukan ini merupakan pondok persulukan terbesar setelah Babu Salam Langkat. Tuan Guru Batak almarhum Abdurrahman Raja Gugu banyak belajar ilmu dari sejumlah mursyid besar, namun ditetapkan pada mursyid Tuan Guru Abdul Muin bin Abdul Wahab Tuan Guru Besilam Langkat. Pondok persulukan ini berada di tengah-tengah warga non-muslim, tepatnya di desa Jawa Tengah. Namun meski berada di daerah mayoritas penduduk non-muslim, akan tetapi pondok persulukan ini tetap bertahan, bahkan mampu menciptakan kedamaian. Hal itu dibuktikan tidak adanya penolakan dari warga yang non-muslim itu atas keberadaan pondok persulukan tersebut. Ada 700 kepala keluarga yang non-muslim di desa Jawa Tengah dan 25 muslim, 10 diantaranya adalah mu'alaf. Di sisi kanan pondok persulukan ada gereja besar GKPI dan sebelah kiri juga ada gereja besar HKBP. Namun suasana kehidupan beragama tetap aman dan tentram. Sewaktu Tuan Guru pertama, Allahyarham Syekh Abdurrahman Raja Gugu Khalid Naqsabandi membuka pondok ini benar-benar petunjuk dari Allah. Meskipun daerah ini mayoritas non-muslim, tetapi justru masyarakat menyambut baik. Bahkan posisi pondok ini selain menjadi pusat spiritual, juga tempat orang banyak bertanya, terutama kepada Tuan Guru, baik dari saudara kita yang non-muslim. Bahkan dulu masyarakat di sini kalau kehilangan ternaknya, ini saya sampaikan aja, mohon maaf, kehilangan babi, datangnya kemari. Tuan Guru, tengok dulu babi saya, hilang. Tidak ada rasa sungkan, karena bagi mereka pula itu kan bukan makanan yang haram. Jadi dia menyampaikan itu sebegitu rasa kedekatan saja. Artinya Tuan Guru, pinahan kami, orang menyebut di sini pinahan, babi kami hilang, tolong dulu tengok di mana. Artinya kita melihat di situ sampai begitu dekatnya hubungan antar sama umat beragama. Karena beliau juga sebagai Tuan Guru kan sering didatangi orang untuk meminta doa, dan beliau sangat dikenal sebagai orang yang dermawan dan mungkin senang menerima tamu, dan alhamdulillah banyak doanya yang mustajab, doanya yang kabul. Jadi salah satu keutamaan dari beliau itu memang ketika membuka pondok ini, sampai sekarang tetap pondok ini diterima masyarakat dengan baik dan menjadi kebanggaan masyarakat sini.
Bahkan kalau kita haul dalam perkembangannya memperingati kewafatan beliau, itu saudara-saudara yang non-muslim itu menjadi panitia, parkir malah di halaman gereja. Ini juga menjadi simbol, menjadi wajah keindonesiaan kita sesungguhnya, untuk menjadi prototipe, menjadi contoh bahwa kita bisa memberikan contoh hidup berdampingan. Agama ini bisa memperdamaikan, agama Islam bisa menjadi perekat anak bangsa dan bisa penguat kerukunan. Jadi tidak ada alasan karena menegakkan agama kita kemudian menjadi terjadi keretakan antar sama anak bangsa. Insya Allah dari dulu para wali songo, ulama-ulama kita telah berhasil menerapkan dakwah yang rahmatan lil alamin. Mereka menyampaikan dakwah yang humanis, tapi juga tetap menjaga hubungan kekerabatan sama anak bangsa. Saya kira ini yang kita contoh. Semasa hidupnya, almarhum Tuan Guru Syekh Haji Abdul Rahman Raja Gugu tidak merenovasi pondok persulukan itu. Hanya saja almarhum Syekh Haji Abdul Rahman Raja Gugu berpesan kepada anaknya Tuan Guru Batak Syekh Haji Syakban Raja Gugu bahwa ke depan pondok persulukan ini akan megah dan banyak tiang. Dan benar, saat ini pondok persulukan itu memang megah dan banyak tiang. Meninggal tahun 2010, Tuan Guru Syekh Haji Abdul Rahman Raja Gugu mewariskan pengelolaan pondok persulukan itu kepada anaknya, Tuan Guru Batak Syekh Haji Syakban Raja Gugu, yang ketika itu menjadi pimpinan cabang Bank Syariah Mandiri di Medan. Berdasarkan keterangan Tuan Guru Batak Syekh Haji Syakban Raja Gugu, ada pergolakan kebatinan ketika itu, yakni memilih antara duniawi dan ukhrawi. Atas saran dan masukan sejumlah tokoh dan ulama, akhirnya Tuan Guru Batak Syekh Haji Syakban Raja Gugu memilih untuk mengelola pondok persulukan Serambi Babu Salam hingga saat ini. Jadi sebenarnya yang paling penting di sini adalah bahwa Tuan Guru pertama dengan pondok ini mengajak orang dekat kepada Allah, mengajak orang senantiasa berzikir, bertaubat, bersuluk, melakukan riadoh agar dekat kepada Allah dan sampai kepada makom derajat takwa. Insya Allah dari situlah muncul keberkahan dan kemuliaan. Oleh karenanya pesan utama dari beliau dan kehadiran pondok ini mengajak anak bangsa, mengajak kita agar mari bertaubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan pensucian jiwa, melakukan ibadah dan riadoh, terutama di sini amalan utamanya zikrullah, berzikir kepada Allah, karena janji Allah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Siapa orang yang banyak berzikir maka diberi Allah kemenangan. Sangat banyak lagi ayat-ayat yang menegaskan keutamaan berzikir. Artinya orang yang berzikir itu dekat kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah tentu akan diberikan Allah kemuliaan, keberkahan. Jadi saya kira ini yang pesan penting kehadiran pondok ini. Pondok ini mengajak orang dekat kepada Allah, tapi di saat bersamaan juga mengajak umat manusia agar hidup rukun. Buktinya pondok ini berdampingan dengan gereja besar, berada di tengah-tengah minoritas muslim, di sini mayoritas non-muslim, tetapi bisa menjadi soko guru kedamaian, kerukunan. Silaturahim, hubungan di sini antar umat beragama begitu harmonis. Bahkan banyak tokoh-tokoh yang mengamini, memberikan apresiasi penghargaan kehadiran pondok ini karena bisa merajut kerukunan dan perdamaian sesama umat beragama dan sesama anak bangsa. Almarhum Tuan Guru Batak Abdul Rahman Raja Gugu dimakamkan di pinggiran kota, namun makamnya banyak didatangi pesohor di negeri ini, dari ulama, presiden, jenderal, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota banyak datang berziarah ke makam beliau.